Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Gue baru aja membeli sebuah PC ini. PC ini gue beli secara utuh dari orang lain. Gue tertarik membeli PC ini karena dia menggunakan prosesor Core i7-3770 dan VGA-nya dia memakai Nvidia GTX 1050 Ti yang 4 GB. GTX 1050 Ti ini dia memiliki pin power. Biasanya dia tidak memakai pin power, tapi yang ini dia pakai yang 6 pin power. PC ini juga sudah memakai RAM 16 GB. Bisa dibilang PC ini mentok ya spesifikasinya dari segi prosesor dan RAM-nya. Nggak bisa ditambahin atau dinaikin lagi speknya. Kalau untuk VGA-nya, kalau mau dinaikin mungkin bisa naik ke 1650 ya, GTX 1650. Karena ketika gue coba pasang RTX 3050 6 GB VRAM-nya yang tanpa pin power, komputer ini nggak bisa jalan guys, nggak mau masuk Windows dia, atau bahkan nggak mau booting. Mungkin ini dikarenakan VRAM motherboardnya ya, yang nggak bisa mensuplai listrik ke VGA-nya, karena dia tanpa pin power. Karena dia sempat pernah atau bisa masuk ke Windows guys, bahkan sempat install driver VGA-nya, bahkan bisa dimainin game. Atau yang kedua ya emang motherboardnya aja yang nggak support sama VGA-nya, karena ini kan VGA sudah pakai PCIe 4.0 ya, sedangkan motherboardnya itu pas dicek cuma pakai PCIe 2.0. Itu adalah spesifikasi dari PC ini. Sekarang kita coba uji kemampuan PC ini, baik uji sintetis di Cinebench R23 ataupun uji gaming ya. Jika kita lihat di website Intel, Core i7-3770 ini dia menggunakan fabrikasi 22 nanometer. Ya, jadul ya, karena sekarang prosesor sudah memiliki fabrikasi 4 bahkan 3 nanometer. TDP watt prosesor ini 77 watt yang memiliki 4 core 8 thread. Base clocknya ada di 3,4 GHz yang bisa di boost sampai 3,9 GHz. Oke, ini adalah hasil dari uji sintetis ya, Cinebench R23. Dalam pengujian multicore-nya didapat skor 3386. Sepertinya prosesor ini tidak berjalan secara optimal ya, karena jika dilihat konsumsi dayanya, prosesor ini mentok maksimal hanya mengkonsumsi daya cuma 53 watt. Padahal TDP-nya itu 77 watt. Tapi di sini saya juga menemukan hal yang menarik ya. Di awal saya lupa menyebutkan apa CPU cooler dari PC ini. Core i7-3770 didinginkan oleh CPU cooler murah yang harganya cuma 100 ribuan, yaitu Jonesboro CR1200. Di marketplace harganya cuma 120.000 kalau nggak salah ya. CPU cooler ini ternyata mampu menjinakkan Core i7-3770. Pada saat di benchmark dengan Cinebench R23, CPU cooler ini bisa menjaga suhu prosesor tetap berada di angka 79 derajat Celcius maksimalnya. Padahal seingat saya dulu prosesor ini cukup panas, butuh usaha ekstra supaya suhunya tidak mencapai 100 derajat Celcius. Di atas kertas, CPU ini bisa berada atau menjalankan atau berjalan normal berada di suhu 105 derajat Celcius ya. Di zaman sekarang ternyata prosesor ini cukup hemat daya. Walaupun memiliki TDP 77 watt, tapi saat idle dia hanya memakan watt sebesar cuma belasan watt aja. Oke, kita lanjut ke GPU-nya, GTX 1050 Ti. GTX 1050 Ti ini hanya akan kita uji untuk menjalankan game yang ada zaman sekarang ya, seperti Ghost of Tsushima, God of War, Forza Horizon 5, Resident Evil 2, dan Pro Evolution Soccer 2021 ya. Di game PES 2021, game dapat berjalan sangat lancar di sini. Pada settingan rata kanan, resolusi Full HD, PC ini bisa berjalan 60 FPS. Lancar banget kan? Sangat playable. Kemudian game yang baru hadir di PC tahun ini atau mungkin bulan lalu ya, Ghost of Tsushima. Game ini disetting dengan settingan medium dengan menggunakan AMD FSR. AMD FSR-nya diset ke
performance ya. Nah, di settingan ini dia mendapatkan sekitar 40-an FPS. Ya, lumayan bersyukur ya, syukurin aja. Ternyata PC yang cukup tua ini bisa menjalankan game zaman sekarang yang bisa dibilang playable ya. Kemudian Resident Evil 2 pada settingan high, game ini pun juga bisa lancar. Dibikin setting high, dia masih bisa dapat sekitar 40 sampai 45 fps. Ini settingannya high ya. Ya, cukup bagus performanya di game ini ya. Ya, walaupun tidak 60 fps, paling tidak kita bisa memainkan game ini dengan lancar. Terus Forza Horizon 4. Game ini bisa dijalankan amat sangat lancar di settingan high 60 fps. Ya, game ini kayaknya efisien ya. Walaupun grafisnya tinggi, bagus, tapi dia bisa 60 fps. Jadi buat kalian yang mau main game ini bisa bikin track PC seperti ini ya. Dan yang terakhir adalah God of War dengan settingan medium atau original dan memakai AMD FSR yang masuk mode balance ya. Dia bisa 35 sampai 45 fps. Jadi PC ini lumayan ketolong dengan teknologi AMD FSR ya. Berkat teknologi ini PC ini bisa menjalankan game seperti God of Tsushima dan God of War. Saat saya coba matiin FSR-nya, GTX 1050 Ti itu cuman bisa 20 sampai 22 FPS aja. Tapi kalau kalian masih belum pernah memainkan game AAA dari tahun 2013 sampai 2017 misalkan, banyak game-game AAA yang bisa dimainkan dengan mentok kanan 60 fps di resolusi Full HD tapi ya, kayak Batman Arkham Knight, GTA 5 itu bisa main di settingan high ultra dan berjalan di 60 fps. Setelah melihat kemampuan PC ini, kira-kira berapa budget yang harus kita keluarkan? Karena PC ini PC lama, kebanyakan partnya second. Kalau saya hitung-hitung, biaya untuk rakit PC ini sekitar 3,2 juta. Itu sudah memakai PSU yang bagus ya. Jadi buat rakit PC ini yang paling mahal itu di VGA dan casing dan PSU-nya. Bahkan PSU lebih mahal daripada prosesornya. Untuk membeli PC ini secara utuh atau membeli beberapa komponennya, kalian bisa klik link di deskripsi ya. Oke, sekian pembahasan dari PC baru gue ini. Sebenarnya nggak baru sih, ya baru gue beli. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah!